padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Doa kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dan renungan bersama dengan Suster Maria Kamila PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, dari surga mulia, lawatilah umatmu dengan cinta-Mu besar, melalui hati kami. Jadi tempat tinggal-Mu, pengajarlah bijak, Bapa Kau melarang, terang penuntun jiwa, kuatkan hati kami, lawan godaan setan, dan setia padamu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala kelemahan dan harapan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami, menghibur hati kami, dan meneguhkan langkah kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Angkatan ini tidak akan diberi tanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dan kita renungkan hari ini,
penginjil Matius mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang untuk meminta tanda dari Yesus. Namun jawaban dari Yesus bahwa kepada mereka tidak akan diberi tanda. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Pasti kita semua tahu siapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang selalu memiliki kontroversi dengan ajaran Yesus dan melawan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menjawab demikian karena walaupun Yesus membuat banyak tanda dan mukjizat, namun mereka tidak percaya. Karena itu, Yesus tidak memberi satu tanda apapun kepada mereka. Karena jika Yesus membuat tanda atau memberikan tanda atau bukti, namun mereka tidak percaya, sama dengan membuang mutiara kepada babi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman tidak perlu tanda. Iman adalah bukti kesetiaan kita. Jika kita setia kepada Tuhan Sang Pemberi hidup, maka selamanya kita akan setia. Walaupun kita diterpa oleh berbagai tantangan dan cobaan, kita banyak berkorban, berbuat baik, berdoa pagi, siang, dan malam, kita tidak diberi tanda apapun atau mukjizat, tetapi kita tetap setia. Karena itu, kita tidak butuh tanda apapun karena iman kita sudah ditanam sejak kecil dan sudah menjadi darah daging dalam diri kita. Tuhan tidak memberi tanda karena Tuhan mau kita setia. Kita ingat akan jawaban Yesus kepada Santo Thomas. Engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita belajar dari bacaan hari ini untuk menjadi setia kepada Tuhan dengan tanpa menuntut, tanpa meminta tanda atau bukti, karena Tuhan juga setia kepada kita walaupun kita tidak setia. Amin. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita satukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk kesembuhan orang-orang sakit. Tuhan Yesus, Engkau menyentuh orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Engkau berbicara dan mereka bangkit dalam iman. Hari ini kami mohon, jamalah saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik di rumah sakit, atau di tengah kesendirian mereka. Berilah kekuatan dalam tubuh mereka, damai dalam jiwa, dan harapan yang tak pernah padam. Teguhkanlah mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, Tuhan Sang Raja Damai, dunia kami penuh luka dan peperangan, penuh kebencian dan kekerasan. Kami mohon ubahlah hati para pemimpin bangsa-bangsa, padamkan api permusuhan, tanamkan cinta dalam hati manusia. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai, meski hanya dengan satu senyum, satu kata, dan satu doa untuk perdamaian dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang miskin dan terlantar, Tuhan yang Maha Penyayang, lihatlah saudara-saudari kami yang hidup dalam kekurangan.
Yang lapar tidak hanya makanan, tetapi juga lapar akan kasih dan perhatian. Gerakan hati kami untuk berbagi, dan kirimkan orang-orang baik untuk menyentuh hidup mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk mereka yang menantikan buah hati, Tuhan sumber kehidupan, Engkau tahu kerinduan hati para pasangan yang menantikan anugerah buah hati. Teguhkanlah iman mereka dalam penantian ini. Penuhi rumah mereka dengan cinta dan kesetiaan. Dan bila berkenan, anugerahkanlah kehidupan baru yang mereka rindukan. Biarlah mereka percaya bahwa waktumu selalu indah dan penuh kasih pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin